Bagian terdingin dari planet kita, Antartika, terus saja bikin kita terkejut. Lihat air terjun bernama Blood Falls ini. Air kemerahan jatuh dari es yang putih. Ilmuwan menyimpulkan warna merah ini ada kaitannya dengan besi. Air ini berasal dari gletser yang tercemar oksida besi dan saat terpapar oksigen muncullah warna merah itu. Coba melangkah ke Gunung Gandeng. Gunung ini bertelur loh. Memang bukan telur beneran sih, tapi batu-batu yang mirip banget telur dinosaurus. Karena itu gunung ini jadi terkenal. Telur batu itu sebut saja demikian, terbentuk di satu bagian gunung, lebih dari 500 juta tahun lalu. Yang menarik, fenomena ini terulang tiap 30 tahun. Telur-telur itu memiliki berbagai ukuran dan warna. Batu-batu itu muncul di permukaan tebing. Suatu studi yang diadakan di area itu telah mengungkap kalau komposisi batu tebing itu nggak sama dengan bagian lain gunung. Di sini, batuan berkapur dominan. Bebatuan ini lebih rentan erosi. Bebatuan itu matang hari demi hari. Dibutuhkan waktu 3 dekade sampai bentuknya mirip telur. Tapi bagaimana formasi batu ini bisa begitu bulat dan halus masih menjadi misteri. Menurut ilmuwan, tiap batu telur ini punya inti organik. Inti itu tersusun atas kulit kerang, sisa-sisa tumbuhan, gigi, dan kerangka ikan. Mungkin ada kaitannya dengan itu. Lokasi desa Gulu dekat dengan batu telur itu. Penduduk lokal percaya kalau batu-batu ini sakral. Penduduk desa mengaitkannya dengan keberuntungan. Faktanya, hampir tiap keluarga menyimpan salah satu dari telur ini di rumah mereka. Sayang, yang tersisa tinggal sekitar 70 telur. Jadi buruan kalau kamu ingin lihat. Struktur Richat adalah fenomena geologis berbentuk lingkaran di Gurun Sahara, dekat Mauritania. Struktur ini tersusun atas bebatuan berlapis-lapis dan lapisan ini mirip banget sama cincin. Gak heran kalau struktur unik ini memperoleh perhatian NASA. Dari atas sana, fitur geologis ini kayak berpusar dan berputar. Ilmuwan belum yakin gimana cincin-cincin itu sampai ke sana. Sebagian bilang ini benturan asteroid. Banyak ilmuwan lain percaya kalau ini adalah proses geologis alami. Bagi mereka, struktur Richat adalah kubah yang terangkat dan terkikis. Para ahli geologi sering mengklasifikasikan fitur ini sebagai antiklin berkubah. Ilmuwan menemukan bahwa cincin di bagian tengah lebih tua dari batuan luar yang berbentuk cincin itu. Jadi, sepertinya batu-batu itu telah terkikis jadi lapisan batuan rata. Tapi belum ada penjelasan bagi fenomena ini dan misteri Sahara sepanjang 45 km ini masih harus dipecahkan. Yang keempat adalah Rapa Nui atau Isla de Pascua, tapi pasti kamu mengenalnya sebagai Pulau Paskah. Ya, pulau itu punya 3 nama. Pulau ini ditemukan Jacob Roggeveen yang sebenarnya nggak pernah bermaksud mencarinya. Dia cuma dengan santai mendarat di sana di suatu hari Minggu. Dari sanalah asal nama pulau tersebut. Jacob seharusnya menemukan Terra Australis Penavian. Ini bukan Australia. Nama ini nggak pernah ada dan nggak lebih dari benua hipotetis. Selain itu, dia ingin melihat Davis Land yang dipercaya pernah dilihat oleh Edward Davis, si bajak laut, bukan si pemain saksofon. Jacob gagal juga dalam hal itu, meskipun belum seorang pun yang pernah melihat pulau itu kecuali Davis, si bajak laut. Mungkin Jacob telah gagal menemukan beberapa tanah yang dia inginkan, tapi dia nemu Pulau Paskah. Ini pulau dan merupakan wilayah khusus Chili yang berlokasi di Samudra Pasifik Tenggara. Pulau ini ada dalam daftarku sebab di sana ditemukan hampir 1000 patung batu yang disebut Moai. Patung-patung ini dibuat oleh orang Rapa Nui. Hampir semua patung memiliki kepala raksasa, tapi ada sedikit sosok berlutut dengan tangan di atas perut mereka. Tiap patung mewakili kepala atau anggota penting masyarakat Pulau Paskah. Untuk bikin patung-patung itu, penduduk lokal memakai batu-batu vulkanik yang dilunakan. Perhentian berikut adalah gerbang menuju dunia bawah. Oh, jangan khawatir. Ini cuma cara orang ngasih label kawah Darvaza di Turkmenistan. Kawah gas alam raksasa ini telah ada selama 5 dekade. Di kawah ini, gas terus-menerus terbakar. Presiden negara ini ingin para ahli menemukan cara memadamkan lubang yang terus terbakar itu. Situs ini tanpa disengaja dibuat orang di tahun 1971 saat mereka bekerja di proyek gas alam. Saat itu lokasi ini telah menjadi atraksi wisata. Konstruksi misterius kadang juga dibangun di era kita. Kita nggak perlu kembali ke jutaan tahun lalu menuju peradaban yang telah lama hilang.
Edward Leedskalnin membangun sebuah struktur bernama Coral Castle di Homestead, Florida sendirian. Dia nggak memakai mesin besar sama sekali. Dia mengukir dan memahat lebih dari 1.000 ton batu koral dalam 28 tahun sampai 1951. Bagaimana dia berhasil melakukan itu semua sendiri masih merupakan misteri. Leedskalnin memahat batuan sedimen menjadi berbagai objek kayak dinding, meja, kursi, air mancur, dan sebuah jam matahari. Tentu saja ada legenda juga di balik misteri ini. Dia terinspirasi untuk membangun struktur itu setelah ditinggalkan tunangannya di hari pernikahannya. Pengantin wanita yang kabur. Dia ingin membuktikan cintanya kepada wanita itu dan dunia. Jadi, ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, dia jelas sudah berhasil. Yuk kita bahas sedikit tentang lingkaran peri di Namibia. Ada jutaan lingkaran yang membentang sejauh ratusan kilometer dan diameternya bervariasi dari 3 sampai 19,8 meter. Ini disebut lingkaran peri sebab kayak dibuat oleh peri atau makhluk dari dunia lain. Intinya, ini adalah tanah berbentuk oval yang dikelilingi rumput. Banyak kepercayaan lokal yang menyelimuti pembentukan fitur ini, tapi lain lagi kata sains. Para ahli biologi dan matematika telah dibikin bingung oleh misteri lingkaran peri Namibia itu selama puluhan tahun. Ada lebih dari satu teori yang menjelaskan fenomena ini. Ini teori yang populer. Jumlah air di gurun ini terbatas, maka tumbuhan bersaing untuk memperolehnya. Sebagian tumbuhan meluas dan bertahan membentuk lingkaran, tapi tumbuhan yang lebih kecil di dekatnya nggak bisa memperoleh air untuk hidup. Akhirnya beberapa vegetasi hilang dan tumbuhan yang tersisa tetap di tepi-tepi lingkaran. Karena itu terbentuk celah dengan jarak yang begitu teratur. Gimana kalau aku kasih tahu bahwa ada sebuah bukit di Leh City, India, tempat benda-benda bukan menggelinding turun tapi justru menaiki bukit. Ini adalah ilusi optik. Jalan bikin bukit itu kayak menanjak karena lanskap di sekelilingnya. Tapi sebenarnya jalan itu menurun. Bukit-bukit semacam ini disebut bukit magnetik atau gravitasi. Penjelasan ilmiahnya bervariasi. Teori yang paling umum bilang bahwa bukit itu memiliki gaya magnet yang begitu kuat hingga bisa menarik mobil-mobil di sekitarnya. Gimana kalau kita lihat batu menyala? Yanartas menyebar di area seluas 7,77 km persegi. Tempat itu berlokasi di sebuah gunung batu di barat daya Turki di dekat kota Sirali. Yanartas memperoleh namanya dari tampilannya. Secara harfiah, Yanartas artinya batu yang menyala. Batu-batu itu telah menyala setidaknya selama 2.500 tahun dan kemungkinan akan terus menyala selama puluhan tahun mendatang. Gunung tempat batu menyala adalah gunung berapi tidak aktif. Jadi penuh fumarol kecil-kecil yang melepaskan gas-gas seperti metana. Gas itu menyala ketika bersentuhan dengan oksigen dan membentuk efek menyala. Omong-ngomong, di masa lalu, para pelaut memakai nyala ini sebagai mercusuar alami loh, karena lokasinya yang benar-benar dekat laut. Tapi hari ini, situs ini lebih menjadi atraksi wisata. Para pendaki juga menyukainya. Sekarang, coba jalan-jalan di Danau Beku Abraham di Kanada. Di musim dingin, air yang membeku terisi gelembung-gelembung es. Kelihatannya indah, tapi bola-bola putih ini nggak begitu aman loh. Bola-bola ini tersusun atas gas metana yang mudah terbakar. Kecantikan emang bisa menyesatkan. Yang berikutnya berasal dari racetrack Death Valley, Amerika Serikat. Ada dasar danau kering berisi bebatuan yang bisa bergerak loh. Bebatuan aneh ini kayak sehabis didorong atau diseret seseorang atau sesuatu, hingga meninggalkan jejak sekaligus misteri. Kekuatan di balik ini semua sekarang sudah diketahui. Kejutan, penyebabnya adalah angin dan sedikit es. Ilmuwan bilang angin mendorong bebatuan itu selama masa singkat saat tanah tertutup es. Aku nggak bisa menutup mata bahwa banyak hal misterius di bumi melibatkan batu atau batuan, atau metana. Mana fenomena favoritmu?